ya, mumpung masih baru nih 2026-nya, sebutin aja terus biar ingat. Kita harus terus melaksanakan rencana-rencana kita. Jangan sampai tiba-tiba udah 2027. Saya Karo siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mom. Ditemani oleh Daniel Pajaksana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu juga yang akan berbagi ceritanya hari ini ya. Yang pertama yang akan kita ajak ngobrol ada Fas dan juga Sony. Hai. Fas ini kayaknya datang ke Rumpi dari sejak kecil ya. Sampai sekarang udah tingginya coba berdiri. Tingginya seberapa? Ini udah lebih dari... udah kalah. Silakan duduk lagi. Biasanya kan kita awali di pojokan ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Gimana kalau hari ini kita agak beda, langsung aja menuju ke bintang tamu kita. Jadi kita lihat profil Sony dan Fas berikut ini. Kita udah lihat ya tingginya Fas ya, padahal kamu masih umur 13. Tingginya udah lebih tinggi dari Dedi. Dia berapa? 176. Beda-beda dikit lah. Iya, 1778 kali Bisa ya. 180-an mungkin ya. Kamu gak pengen jadi pemain basket? Emang lagi nekunin hobi basket. Oh gitu. Berenang juga nggak? Enggak sih, Basket aja. basket aja. Oh, mau jadi atlet juga nggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Yang ini dulu aja yang kita mau tanya nih ya. Jadi ada kegiatan yang juga dibagikan nih sama Dedi Sony bahwa habis subuh, ikut kajian subuh, nggak berhenti sampai di situ. Tapi kalian mendiskusikan kajian subuh itu ya. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Aduh Dedi, PR banget ya subuh-subuh kalian itu kajiannya. Jadi ini kan kalian kalau subuh ke masjid selalu nih ya? Insya Allah ke masjid gitu. Ya, Terus insya Allah. nunggu sampai kajiannya. Apa? Kajiannya didengerin tuh sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Terus itu di mobil tuh di bagian mananya tuh kalau bikin videonya itu? Habis kajian, pulang ke rumah, ngaji depan rumah. Ngaji depan rumah. Ya di depan rumah itu di reviewnya. Oh reviewnya depan rumah. Jadi nggak turun dari mobil. Nggak turun dari mobil sampai videonya. Gak boleh turun sebelum bener. Nggak boleh sarapan sebelum bener gitu ya. Pas beban nggak sih itu? Orang bisa dengerin, ini malah kamu kan harus dengerin dan ngafalin kan kamu semulang gitu. Kalau misalkan ditanya beban atau enggak sih memang kalau misalkan kayak gitu tuh harus dinikmatin aja. Harus dinikmatin Iya, harus dinikmatin aja. Tapi ada dong ngantuk-ngantuk gitu kayak Sempet pernah kayak misalkan kalau misalkan lagi ngantuk-ngantuk, nanti kamu harus dengerin ya. Mak, lupa, gitu. langsung melek. Itu rasanya justru. Itu rasanya biar melek ya, biar Jadi kan konsen. namanya anak-anak ya. Nanti kalau dengerin tuh kan, Iya. aku giniin. Habis ini dia di review ya. Lu langsung gini. Bawa catatan, dia nyatet gini. Dia bawa catatan. Bawa kertas sama pensil atau pulpen, dia nyatet dia gitu. Astaga. Tapi kalau bener, dapat hadiahnya nggak? Ada hadiahnya nggak? Oh, hadiahnya boleh turun dari mobil. Gitu. Iya, benar. Terus apa lagi tantangannya sih kalau lagi selain ngantuk? Terus apa lagi? Suka lupa gitu nggak? Iya suka lupa, benar itu suka lupa. Jadi kalau misalkan di mobil tuh biasanya udah dihafalin, udah dihafalin kan. Tiba-tiba suka lupa sendiri, blank. Iyalah ya, karena masih pagi banget. Iya masih pagi banget. Kan sama hafalnya juga dadakan gitu. Oh. Dan setiap minggu juga materinya ganti. Iya. Jadi itu seminggu berapa kali tuh? Kalau misalkan dari jadwal masjid itu sendiri berubah-ubah. Tapi biasanya kalau kita dengerin kajian itu di luar dari kajian subuh, ada kajian maghribnya. Oh, ada kajian maghribnya juga. Iya. Maghrib juga ditanya-tanya di review juga? Enggak. Enggak ya? Subuh doang. Sekali-sekali kamu nggak pengen gantian? Apaan? Orang dia aja kalau udah lupa gini. Dia kan udah punya catatan. Nanti dia udah gini. Tadi apa aja ya? Dad, boleh lihat catatan Dedi kayak gitu. Gak boleh catatan masing-masing aku bilangnya. Emang Dedi punya catatannya? Kalau aku dari handphone. Dari handphone. Oh, kamu sendiri juga punya Aku kebiasaan itu? nyatet, aku nulis di notes. Dia pakai pulpen sama kertas gitu, ada bukunya. Oh gitu. Dan kalau misalkan di dia kayak gitu kan lagi kajian kan biasanya catatan kebuka ya, nggak ketutup kan. Nggak bisa nyontek. Oh, nyontek ya? Ya, Dedi, kok bisa punya kebiasaan gini? Kamu dulu waktu kecil juga gitu ya, Mang? Kalau dulu kan aku TPA. TPA kan ya memang ada ngaji dan diajarin bagaimana si ustadznya nanti tahu siapa. Kita nanti ada masing-masing review lagi apa yang ustadz lakuin gitu ya.
Nah aku kayak gini tuh sebenarnya untuk ya maksa dia ya maksa gitu kan. Tapi kan namanya anak-anak kalau nggak dipaksa kan nggak mungkin ngelakuin kan gitu. Nah aku ngelakuin ini supaya dia ngedengerin apa yang tausiah dari ustadz gitu. Karena kalau nggak dia cuma ngedenger doang, nanti dia lupa. Makanya aku bilang, kamu jangan ngantuk, kamu harus dengerin, fokus. Nanti selesai ini dia di review. Ya, jadi pengen tahu ustadznya ngomong apa aja, tapi kesimpulan menurut kamu. Insya Allah kalau misalkan nanti kamu tayangin, banyak yang dengerin anak-anak seumuran kamu, ya itu nanti banyak yang ngikutin, itu jadi pahala buat kamu. Masya Allah. Jadi sambil dia belajar, sambil dia dapat pahala juga insya Allah. Tapi ini Fas juga kadang-kadang mengajukan pertanyaan ya, kayak kemarin itu juga bertanya ke Ustadz Al Habib Umar bin Hafidz ya. Pertanyaannya menarik sekali nih dari Fas nih. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Fas, kalau menurut kamu nih di sepanjang yang kamu alamin, apa sih ujian terberat kamu yang pernah kamu rasain? Waktu dia sakit. Waktu Dedi sakit. Dan karena itulah muncul pertanyaan itu. Kalau dari kisahnya itu kan ceritanya dia lagi tiduran di rumah sakit dan seperti biasa kan memang udah rutinitas. Aku ke rumah sakit setiap 1 minggu kan, habis sekolah. Terus pernah satu momen nanya, Dedi nggak kenapa-napa. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, Dedi lagi disayang Allah. Nah, terus aku bingung. Kenapa kalau misalkan manusia sayang sama orang, satu sama lain itu, kenapa malah mau dibikin seneng terus? Kayak misalkan Dedi mau nyenengin Abang Fas, kalau lagi seneng banget. Kalau Dedi lagi sayang banget sama Abang, kakak Ejes juga. Dan kayak sesama aja. Tapi kenapa kalau misalkan Allah itu lagi sayang banget sama kita tuh malah kita tuh dikasih ujian. Kayak kenapa tuh kalau misalkan Allah itu sayang banget sama kita, pasti kita tuh ada ujiannya tuh pasti berat dulu. Ada sedih-sedihnya, ada dalam tanda kutip itu kehilangan sesuatu dan yang lain-lain. Dan kalau misalkan kenapa kalau Allah itu denger rintihan kita, kayak misalkan kita nangisnya makin kenceng, kenapa tuh Allah tuh sayang banget sama kita, makin sayang. Terus jawabannya apa? Kalau jawabannya dari Habib Umar itu, katanya kalau misalkan Allah itu lagi sayang banget sama kita dan pengen ngasih sesuatu yang lebih besar dia setelah ujian itu. Jadi kayak kita lagi dites. Kita udah dikasih udah dikasih banyak kebahagiaan, tapi nanti diambil dulu nikmat itu, Allah mau ganti sama sesuatu yang belum pernah kita dapetin gitu katanya. Itu. Ya. Bentar deh, ujian kan ditanya ujian terbesar kamu waktu Dedi sakit, maksudnya kamu bolak-balik ke rumah sakit itu ujian terbesar kamu? Enggak. Kan ditanya ujian terbesar kamu. Iya benar-benar. Jadi apa ujiannya, Pas? Ya waktu Dedi sakit, karena kan waktu Dedi sakit tuh kayak sedih aja. Sedih banget ya. Kayak Dedi tuh, kayak misalkan tuh, kalau misalkan mau ngeliat Dedi tuh biasanya kan ke rumah. Di rumah tuh kayak ke atas. Kayak Dedi gitu, terus Dedi kayak senyum gitu. Kalau misalkan waktu pada masa itu tuh harus ke rumah sakit dulu. Dan itu kamu ngerasa apa pada saat itu tuh? Kayak sedih aja. Sedih banget. Setiap hari kan jadi kalau misalkan mau sekolah itu nemenin kayak di setor hafalannya. Kayak misalkan lagi, ya buat ngabisin waktu sebelum jemputannya dateng kan. Terus kayak sedih aja pas masa itu tuh waktu subuh-subuh tuh kayak sepi, nggak ada orang kayak biasanya kok ada Dedi gitu. Terus kayak ngeliatin ke kamar di atas gitu. Jadi itu kehilangan momen-momen kalian biasa bersama. Mungkin itu juga kali Fas yang membuat kamu sekarang kalau subuh-subuh ditanya sama Dedi, kamu semangat terus jawab gitu ya. Karena kamu jadi mensyukuri nikmat itu, jadi terasa nikmat banget. Gitu nggak? Iya sih kayak gitu. Kayak bisa quality time bareng lagi sama Dedi. Ini tapi yang menarik juga nih, dia pernah nulis surat ya. Buat Virus, tulisannya ini menarik nih ya. Tiba-tiba dapat kejutan dari Abang Fas sepucuk surat ya buat Mommy ya. Bunyinya salah satunya adalah dia berharap ya ada harapan baiknya buat Mommy. Tapi ada doanya juga semoga kita bisa main umroh seminggu sekali. Itu baca nggak gitu ya? Umroh, main liburan, main umroh seminggu sekali. Memang itu mimpi. Mimpi. Kalau misalkan yang main mah
waktu itu lagi ini aja, oh ya udah kan karena masih anak-anak. Kalau kata dia kayak gitu kan. Tapi emang kalau misalkan yang memang umroh seminggu sekali itu karena dia selalu ngomong kayak gini. Bang, kok Ji kangen banget ya gitu. Pasti enak deh kalau bisa umroh seminggu sekali gitu. Makanya aku kecetusan kata-kata itu. Siapa yang ngomong gitu? Dedi. Jadi karena setiap subuh kalau lagi jalan tuh, biasanya kalau misalkan kita subuh tuh kita selalu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi gitu. Oh, jadi ini karena Dedi pernah ngomong gitu, kamu berdoa, berharap semoga itu juga bisa tercapai. Iya. Mimpinya Dedi. Iya. Oh, Masya Allah. Oke, kita berlanjut ya. Ini aku kasih pegangin satu-satu nih. Ini ada checklist. Kan sekarang Faz ini udah usia 13 tahun ya. Ya. Apakah kamu sudah mengalami hal-hal berikut ini gitu ya? Wow, apa tuh? Jadinya checklist juga ya. Apakah sudah mulai ngerasain Aku mood? juga ya? Kamu nggak, maksudnya Faz udah ngalamin itu nggak dari sudut pandang kamu ya? Oke. Apakah Faz sudah mengalami mood tiba-tiba berubahnya dengan cepat gitu? Yang tadinya happy-happy tiba-tiba lagi males banget gitu, gloomy. Nek. Iya. Iya. Ngerasain kayak apa? Kamu ngerasa nggak Faz? Dari momen ini aja, kayak misalkan lagi seneng main di rumah, lagi seneng banget main sama adik-adik. Tiba-tiba kayak pas di kamar tiduran, aku kayak bosen banget ya. Padahal habis main. Oh, pada Ya, main. aku bosen banget sih. Kayak ngapa-ngapain. Aja gitu ya. Iya kayak gitu-gitu aja. Kalau dari Baru kemarin, misalnya gini, kan kemarin baru pergi ke mall. Terus dia gini, 2 hari berikutnya, dan kita kok nggak jalan-jalan udah lama banget nggak ke mall. Baru 2 hari yang lalu bang ke mall. kayak Abang bosenan bosen gitu ya, gitu, lagi iya, abang bosenan. bosen Pengen gitu. jalan aja. Apakah udah jadi lebih sensitif, mudah tersinggung? Kalau sensitif sih iya. Sensitif iya. Dia Pas ngerasa nggak? Enggak. Dia nggak ngerasa ya. Dia lebih aci sih anaknya melankolis sih. Oh, kayaknya. melankolis. Oh, apakah sudah mulai ini nih? Sudah mulai berani berargumen kalau dikasih tahu, bertanya atau membantah? Udah belum? Sudah. Tahu aja. Dia kritis loh orangnya. Kritis ya? Kritis Eh, banget bagus dia. itu. Bagus. Jadi bisa diskusi ya. Iya, jadi bisa diskusi. Apa nih terakhir yang dia Apa ya? Bola nggak sih? Bola. soal bola? Misalkan apa coba dia dulu Pak kamu ini. Kayak waktu ini kan, Apa? waktu MU, waktu MU. MU. ya waktu MU ini sama. Oh ya mungkin ketika si MU-nya ini berarti bukan dari ini kita dong, dari luar ya? Iya. Berarti si MU-nya ini beli pemain ini, terus MU-nya kalah mulu. Oh. Kenapa sih harusnya kan MU beli pemainnya ini, harusnya ini. Ya memang MU kalah mulu, kita memang sebagai fans MU harus begini. Jadi udah mulai punya pendapat sendiri ya. Apakah udah mulai nih lebih sering di kamar terus menyendiri? Iya. Oh jadi juga kalau milih kado juga buat adik-adiknya atau orang, dia juga punya pendapat sendiri sekarang. Oh. Kalau dulu kan ikut-ikut aja nih. Misalnya keluarga ada yang ulang tahun ikut-ikut aja. Dia enggak, dia tuh sukanya ini, kakak aja sukanya ini, adik tuh sukanya ini, harusnya ini gini, dia lebih tahu gitu. Oh. Apakah udah mulai ada tertarik dengan lawan jenis? Udah belum, Bang? Gak tahu. Iya. Kalau jadi nggak tahu nih satu ini nih, coba. Enggak. Enggak. Dia enggak. Iya, ya. Belum ya. Benar. Iya. Hah? Kalau ada apa-apa harus ngomong ya. Iya, Dad. Ih. Ya kan suka bukan berarti apa, mungkin kayak ih cakep ya gitu. Ih dia menarik Iya. ya. Kenapa sih? Malu ya dia. Ini nih. Apakah sudah mulai nih lebih concern dengan penampilan? Iya. Nah, Ini ada videonya dia. Ada. Ikutan dedinya nge-gym ya bagian itu. Challenge ya. Challenge fast ya. Ini ada dua, mau diapain nih dua-duanya? Gini. Oh gitu. Gini satu-satu Bicep gini. curl. Oh ya, bisa nggak? bisa. Bisa. Oke, sambil kamu bicep curl, sambil kamu jawab pertanyaanku dengan cepat dalam waktu 30 detik. Oke. 30 detik ini lumayan loh ya, berat loh. Coba. Silakan dimulai. Apa sih? Aku dulu, jadi dulu. Oke. Kuat kan? Kuat. Oke, kita mulai dari sekarang. Ayo. Sebutkan enaknya jadi anak artis. 3 enaknya jadi anak artis. 1, Bisa bersosialisasi sama orang. 2, Apa ya? Ayo.
Bisa kenal banyak orang ya. Oke. Ya bisa kita banyak orang itu. 3 sifat Dedi yang kadang nyebelin. Waduh. Jahil. Jahil, terus Habis itu tuh suka disiplin. disiplin, terus Nyebelin gitu. kadang-kadang. Ya kadang sama apa ya? Ya Allah lupa. Lupa. 3 respon kamu kalau ada yang ngebully kamu. Kamu apain? Iya. Udah taruh dulu. Tapi Dedi pengen tahu 3 respon kamu kalau ada yang ngebully kamu apa? Kamu bilang apa? Tenang. Tenang aja, terus Ya abang tenang aja. Terus? Abang cuekin. cuekin, terus Kalau misalkan dia memang berlebihan ya, kamu apain? abang balas. Oke, bagus. Oh, dibales. Oh, gitu. Kalau berlebihan. Aku kira gini, kalau ada yang ngebully kamu, respon kamu gini. Oh, kamu ngebully aku. Ya gitu. Berani kamu sama aku. Berani kamu sama aku gitu. Siapa aja, oke? Diajarin. Dedinya juga nggak? Iya juga. Oh. Dedi bisa nggak, Dedet? Bisa. Udah bisa nih sekarang Udah ya? bisa sekarang, udah olahraga sekarang. Udah maksimal berapa kilo sekarang? Boleh. Bisa terus berkembang tapi nggak boleh terlalu berat. Oh, nggak boleh terlalu berat. Oh, 30 detik aja lah ya. Oke. Ini kayak bawa belanjaan apa gitu ya. Oke. Beli minyak sama beras. Oke, silakan. Coba. Oke. Oh, beratnya sama kayak isi tasnya Virus. Berat banget ya. 2 kilo loh. Oke, kita mulai dari sekarang. 3 tips menjadi suami yang setia. Wow. Aduh, percaya, saling terbuka, terus saling menjaga. Oke, 3 hal yang berat dan menantang menjadi seorang ayah. Ketika mendisiplinkan anak, ketika harus susah banget begini. Ya, Mendisiplinkan, mendisiplinkan. kasih contoh. Ya, kasih contoh yang baik karena buat anak yang harus baik kita juga harus baik. Betul. Em, Harus cari duit yang banyak. Ya benar-benar sekali. Terdistrek ternyata ya. Iya benar. Terdistrek loh. Susah ya. Terus sambil olahraga kan duduk lagi Jadi loh. terdistrek loh. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan challenge-challenge selanjutnya. Jadi habis ini boleh istirahat dulu. Oke. Nanti kita tambah 2 kilo lagi ya. Ada bintang tamu kita yang mau kita ajak ngobrol kalau ini kan lagi nge-gym. Ini anak ini sekarang lagi menekuni olahraga bela diri taekwondo. Bahkan udah ikut kejuaraan-kejuaraan. Jadi taekwondo iya, ikut olimpiade matematika iya. Wow. Coba kita lihat dulu profilnya. Berikut ini ada Ara. Yeay, kita sudah ketemu lagi sama Ara. Dan Ara ini kamu katanya lagi serius banget latihan taekwondo ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Enggak juga nanti soalnya tandingnya sama ujian sabuknya udah beres. Oh udah beres. Jadi udah nggak terlalu rajin latihannya, lagi nggak terlalu sering ya. Iya. Jadi udah naik nih tingkatannya. Jadi sabuk kuning ini. Ini baru nih sabuk. Bukan. Apa dong? Nanti belum tahu pengumumannya. Oh, belum. Jadi Ara teh emang dari sabuk kuning. Oh. Ara nggak tahu naik ke kuning strip atau enggak. Gitu. Oh, jadi belum tahu, belum ada hasilnya Belum. ya. Tapi kan kemarin udah sempet tuh lomba katanya ya. Iya. Kita mau lihat dong kayak apa sih kalau lomba taekwondo tuh kayak ngapain sih ya? Kita mau lihat contohnya. Oh, sudah ada babanya yang akan bantu. Yeay. Nanti gak apa-apa Ara pas. Aku di sebelah sini aja ya. Aku sebelah sini. Aku lihat ya. Oke. Oh, kamu copot sepatunya gitu ya? Iya. Sini saya. Nah. Oke. Siap. Satu. Siap. Sok. Wah. Iya tuh, Mbak. Iya. Ara Iya. nanya sus. Iya. Cukup. Keren banget sih. Ara, kan olahraga bela diri banyak ya? Tahu nggak olahraga bela diri itu ada apa aja? Iya banyak. Apa? Taekwondo, terus Apa aja? karate, pencak silat, gulat, tinju. Kenapa kamu ikutnya taekwondo? Udah sukanya taekwondo. Oh, kamu sukanya taekwondo. Iya dan Ara. Heeh. Kan di taekwondo juga cuma nendang doang. Oh, Kepala perut apa-apa. kepala perut nggak ikutan. Ya jadi kalau di taekwondo itu nendangnya kepala sama perut. Oh gitu. Jadi kamu suka itu taekwondo. Iya. Kamu selain taekwondo sebelumnya pernah les apa lagi sih? Katanya berenang pernah juga. Pernah? Masih nggak? Enggak. Kenapa? Apa ya? Udah bosen ya? Udah jago? Udah bisa dan waktunya juga nggak cukup.
Oh, waktunya juga nggak cukup karena kamu katanya sibuk juga waktu itu ikut Olimpiade Matematika. Ah, ini ada videonya nih. Ya lagi kamu belajar taekwondo, kamu juga belajar matematika. Jadi Olimpiade matematikanya ngerjain dulu. Nah, terus baru nanti tanding. Oh gitu. Nih, Iya. coba ada videonya. Bahkan katanya dia waktu mau ikut Olimpiade Matematika berdoa banget sampai nangis, pengen supaya bisa lolos. Ya, coba kita ada videonya nih. Akhirnya bisa lolos. Tapi itu pas doa kenapa sampai nangis banget gitu sih, Ra? Karena Ra memang pengen banget. Pengen banget. Biar apa sih? Kan Ara teh kalau udah gede mau jadi pengusaha nanti. Terus? Masa pengusaha nggak bisa matematika atau bangkrut usahanya. Oh iya bener-bener. Masa pengusaha nggak bisa matematika? Takut bangkrut nanti kalau nggak bisa matematika. Kalau nggak bisa matematika mah wajar, nggak akan bisa. Heeh. Jadi usahanya emang bangkrut. Oh, jadi harus bisa matematika gitu. Tapi kalau seandainya kemarin itu nggak lolos, terus gimana dong? Ya udah terserah Allah aja, kan Allah yang nentuin. Nah, Allah yang nentuin. Jadi semua itu karena Ara pengen jadi pengusaha gitu ya? Nggak semua juga. Oh, nggak semua juga. Terus apa lagi dong? Biar apa lagi? Satu buat pengen juara matematika karena mau jadi pengusaha harus bisa matematika. Kalau taekwondo mah biar bisa bela diri, biar bisa ngejaga apa yang Allah kasih. Oh, biar bisa ngejaga apa yang Allah kasih. Oke, ini sekarang kita mau coba deh kayak kalau soal Olimpiade Matematika itu kayak apa sih ya? Nanti kamu kerjain soalnya, Aduh, aku bacain soalnya ya. Tapi nanti abis ini jangan nonton. Nanti abis ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby, no secret.